Haleluya. Sungguh merupakan sebuah sukacita bagi kita pada hari ini memasuki hari Senin dari Pekan Suci. Di dalam gereja kita ini memang bukan sebuah tradisi yang selama ini kita lakukan, tetapi merupakan hal yang sangat baik untuk disiplin rohani kita, untuk pertumbuhan iman kita. Untuk minggu ini secara khusus kita merenungkan apa-apa yang terjadi setiap hari dalam pekan ini. Dari Minggu Palma hari kemarin dan sampai dengan pada hari Minggu ketika Yesus Kristus dibangkitkan dan kita merayakannya pada hari Paskah. Apa yang terjadi pada hari Senin? Di dalam catatan Matius, Injil Matius dicatat di dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada hari itu Yesus datang ke bait Allah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana settingan daripada bait Allah itu. Saya tidak bisa membayangkan apa dan siapa saja yang ada di sana. Tetapi kita mendapati catatan-catatan dari Injil, di mana Yesus mendapati ketika dia tiba di sana. Di dalam ayat yang ke-12 saya bacakan bagi kita sekalian. Dari Matius 21, 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Itu dua ayat yang secara singkat dan padat menggambarkan apa yang terjadi pada hari itu dan menyebabkan begitu banyak orang kecewa. Saudara sekalian, mengapakah Yesus mendatangi bait Allah pada hari yang pertama setelah ia disambut di kota Yerusalem? Saya sangat meyakini ada sebuah pesan besar yang Yesus ingin sampaikan kepada seluruh umat manusia yang menolong mereka, saudara dan saya, untuk memahami pentingnya memaknai bait Allah. Dan bait Allah itu bukan hanya gedung. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Yesus datang ke bait Allah, mendapati bahwa bait Allah yang dibangun, digunakan atau direncanakan, digunakan untuk tempat di mana nama Tuhan diagungkan di tempat itu, tempat di mana para imam mempersembahkan korban bakaran untuk penebusan bagi dosa umat manusia, tempat di mana para imam menaikkan syafaat kepada Allah, tempat di mana manusia berjumpa dengan Allah. Pada hari itu Yesus mendapati bahwa bait Allah itu telah menjadi sarang penyamun. Tentu merupakan sebuah duka yang sangat dalam bagi sang raja di atas segala raja. Duka yang sangat dalam bagi Tuhan yang mestinya disembah di bait Allah. Hari itu dia mendapati tempat ini telah menjadi tempat jual beli, tempat korupsi, tempat di mana orang-orang tawar menawar, tempat yang kotor, tempat yang kacau balau. Sungguh menyedihkan. Sementara bait Allah mestinya tempat di mana terjadi perjumpaan antara manusia dengan Allah. Bait Allah sebetulnya tempat di mana manusia mengalami kehadiran Allah. Maka tidak heran pada perikop ini kita mendapati Yesus memporak-porandakan tempat itu. Dia sedang memberikan gambaran kepada umat manusia bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Gedung tidak ada gunanya. Tempat-tempat yang kita pikir sangat sakral itu tidak begitu penting dibandingkan dia, sang korban yang agung. Bait Allah tidak akan diperlukan lagi untuk mengorbankan ternak, lembu, kambing, domba, burung merpati. Sebab sang domba Allah akan mengorbankan dirinya dan bahkan akan menjadi imam besar, imam yang agung, akan menjadi juru syafaat itu sendiri. Tidak heran di dalam sebuah percakapan Yesus menegaskan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Bukankah pada tahun 70 Masehi bait Allah itu hancur, diserang oleh tentara-tentara Romawi?
Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ayat penting yang sering kali kita jadikan sebagai renungan kita, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Yesus mengatakan, ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Pada hari ini secara khusus saya ingin mengajak seluruh warga Balak Selamatan di Indonesia. Mari kita merenungkan hidup kita adalah bait Allah. Mari kita bertanya, apakah bait Allah ini masih tempat di mana Allah dipermuliakan? Apakah bait Allah itu masih menjadi tempat di mana Roh Kudus memimpin dan berkuasa? Apakah bait Allah ini masih tetap menjadi bait Allah yang dimurnikan sebagai tempat kediaman Allah? Apakah hidup saya masih menjadi kehidupan bagaikan bait Allah yang memancarkan berkat bagi banyak orang? Saya ingin mengatakan kabar gembira bagi kita ketika Yesus menyucikan bait Allah. Dia sedang memberitakan kepada kita sekalian bahwa Ia datang mati di atas kayu salib menjadi tebusan bagi setiap orang, sehingga bukan gedung gereja kita yang akan disucikan. Meskipun gereja-gereja atau gedung-gedung gereja seringkali kita perlu tabiskan untuk digunakan sebagai rumah ibadah. Tetapi kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota pada hari Senin, Minggu atau pekan suci itu, Ia memberikan kabar baik bagi kita sekalian. Ia mati untuk menyucikan bait Allahmu, bait Allahku, hidupmu dan hidupku. Kiranya perenungan pada hari Senin ini menolong Anda sekalian melihat kembali apakah sungguh hidupku bagaikan bait Allah yang dibersihkan kembali oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan kami pada hari ini. Ketika Tuhan menyucikan bait Allah, kami diingatkan bahwa kamilah bait Allah itu. Kalau Engkau mendapati pada hari ini kehidupan kami bagaikan bait Allah yang di dalamnya ada banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Bapa, kuduskanlah kami, bersihkanlah hidup kami, tolonglah kami untuk lagi mengalami hidup yang di dalamnya Allah berkenan tinggal, memimpin, memberkati, dan menjadikan kami berkat. Terpujilah Engkau. Inilah syukur kami, doa kami, permohonan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat merayakan hari ini, hari kehidupan saudara dikuduskan oleh Tuhan. Amin.